Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pertanian yaitu drone penyemprotan. Drone penyemprotan adalah alat udara pertanian tanpa awak atau UAV yang dirancang khusus untuk digunakan di sektor pertanian. Drone ini dilengkapi dengan tangki cairan yang berisi untuk pupuk, pestisida, ataupun herbisida, dan sistem semprotan yang memungkinkan distribusi bahan kimia secara efisien di lahan pertanian. Fitur utama drone penyemprotan pertanian yang pertama adalah tangki cairan yang berkapasitas bervariasi, biasanya antara 5-20 liter tergantung pada modelnya. Yang kedua, nozzle penyemprotan yang dirancang untuk menyebarkan cairan secara merata, biasanya menggunakan teknologi atomisasi atau tekanan tinggi. Yang ketiga, GPS dan navigasi otomatis memungkinkan drone untuk terbang secara otonom sesuai rute yang telah diprogramkan. Yang keempat, sensor dan kamera membantu memantau kondisi tanaman dan menyesuaikan penyemprotan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, efisiensi dan kecepatan. Drone dapat menjangkau area yang sulit diakses oleh alat konvensional dengan cepat dan presisi. Kelebihan dalam penggunaan drone penyemprotan ini, yang pertama, efisiensi tinggi, yaitu menghemat waktu dibandingkan penyemprotan manual. Yang kedua, presisi, menargetkan area tertentu dengan akurat. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Penyemprotan lebih merata sehingga dosis dapat dikurangi. Keempat, ramah lingkungan, yaitu mengurangi risiko limpasan kimia ke lingkungan. Dan yang kelima, meningkatkan keselamatan petani. Petani tidak perlu kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Meskipun drone penyemprotan pertanian memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Harga drone pertanian cukup mahal, terutama yang memiliki fitur canggih seperti GPS presisi, sensor, dan kapasitas tangki besar. Dan yang kedua, batasan kapasitas tangki. Biasanya, kapasitas tangki drone itu terbatas 5-20 liter saja. Terus, yang ketiga, ketergantungan pada cuaca. Drone tidak bisa beroperasi optimal dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang, ataupun kabut. Jadi, angin dapat mempengaruhi akurasi semprotan yang menyebabkan bahan kimia menyebar tidak merata. Yang keempat, memerlukan keahlian operasional. Operator perlu memiliki keterampilan khusus untuk mengoperasikan drone, termasuk kemampuan memprogram rute, memahami teknologi GPS, dan merawat perangkat. Komponen utama drone, yaitu ada kerangka yang terbuat dari material ringan dan kuat seperti karbon fiber atau plastik untuk mengurangi berat dan meningkatkan stabilitas. Dan yang kedua ada motor dan rotor, yaitu yang menggerakkan baling-baling untuk memberikan daya angkat dan mengontrol gerakan yang biasanya drone memiliki 4 quadcopter, 6 hekakopter atau lebih banyak rotor. Dan ada baterai, yang mana sumber daya utama untuk mengoperasikan motor dan komponen elektronik kebanyakan drone menggunakan baterai lithium ion atau lithium polimer. Lalu ada flight controller atau FC, yaitu otak dari drone yang mengontrol stabilitas penerbangan, membaca data dari sensor, dan menerjemahkan perintah dari operator. Lalu ada GPS dan sistem navigasi yang memungkinkan drone mengetahui posisinya dan bergerak sesuai rute yang telah ditentukan. Yang keenam, ada sensor yang termasuk giroskop, akselerometer, kompas, altimeter, dan kadang kamera atau lidar untuk pemetaan. Lalu ada kamera yang digunakan untuk fotografi, videografi, survei, atau inspeksi tergantung pada jenis drone. Lalu ada transmitter atau receiver yang menghubungkan drone dengan pengontrol atau perangkat operator. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai alat pertanian, yaitu drone penyemprotan dalam sistem pertanian. Terima kasih.